Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eva Senisi, Mr. the number 089. Here, I want to tell you about cooperative learning activity. Cooperative learning is a generic term for various small group interactive instructional procedure. Students work together on academic tasks in small groups to help themselves and their teammates learn together. Cooperative learning had significant effect on student vocabulary achievement. The statistical significance of the effect size of pre- and post-test clearly provide the superiority of cooperative learning in improving student vocabulary achievement. The implementation of cooperative learning also provides positive influence for the student in the classroom, such as increasing student motivation, intensifying student cooperative and competition, and increasing student achievement. Example of cooperative learning activity: think, pair, share, also called turn and talk. Teacher process a question to the group and each student has a minute or two to think about the question. Then they turn and discuss with someone sitting next to them and then share with the whole class. This is a useful cooperative learning because it engages all students in their learning and it can be done quickly during almost any lesson. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Ranjani. My age today is 19. Now I will continue explanation about cooperative text to vocabulary learning, theory and practice. The second point is using cooperative text to focus on vocabulary. Cooperating activities are particularly effective in getting learners to explore. The first is a range of meanings that a word has. The second is the range of elements of meanings it contains. Jadi, poin kedua pada cooperative text vocabulary learning theory and practice adalah menggunakan kerjasama, menggunakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerjasama ataupun kelompok untuk memusatkan perhatian pada vocabulary. Terus di sini ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Itu merupakan kegiatan yang efektif yang dapat dilakukan siswa untuk mengekspos vocabulary-nya. Yang pertama ada a range of meanings that a word has, yaitu memperkirakan makna dari sebuah kata. Jadi nanti siswa itu memperkirakan apa sih makna dari sebuah kata tersebut. Misalkan nih ada kata ran. Nah, kata ran itu maknanya apa gitu. Kata ran maknanya yaitu lari. Jadi nanti kita bisa memberikan sebuah aktivitas yang dapat mengarah pada makna, pada arti dari sebuah kata. Misalkan saja kita dapat memberikan aktivitas games. Jadi nanti dalam kelas itu dibagi beberapa kelompok, yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 3 anak. Nah, 2 anak sebagai penebak atau penebak artinya, arti dari sebuah kata, yang satunya sebagai pengarah. Nah, nanti disediakan sebuah kertas yang berisi sebuah kata. Nanti si siswa itu diberikan instruksi untuk menyebutkan makna dari kata tersebut. Semisal 2 anak sebagai penjawab dari makna kata, yang satunya sebagai clue, sebagai pemberi clue ataupun yang mengarahkan. Misalkan anggota yang pertama mengambil kertas yang berisi sebuah kata, nanti bisa ditulis di bawah, di atas seperti ini. Misalkan kata it. Nanti si depannya itu yang satu anak itu memberikan arah
arahan ataupun clue yang dapat berupa kegiatan berupa apa ya, kayak gerakan, misalnya kayak gini. Terus si penjawabnya itu sebelumnya belum tahu dari kata-kata tersebut apa bahasa Inggrisnya dan maknanya itu apa. Jadi yang pertama yang di depannya itu memberikan clue, misalkan kayak gini. Ini maknanya kan dalam bahasa Inggris kan artinya apa, it ya, nanti maknanya apa gitu. Jadi misalkan katanya it, nah yang di depannya memberikan gerakan seperti ini, nanti yang membawa kata-kata tersebut itu menjawab eat, makan. Nah begitupun anggota yang selanjutnya. Dan yang kedua, aktivitas yang dapat efektif untuk mengeksplor siswa terhadap vocabulary-nya, yaitu the range of elements of meaning it contains, yaitu memperkirakan unsur-unsur makna yang ada di dalamnya. Jadi dalam sebuah kata itu terdapat sebuah makna, dan sebelumnya itu makna atau unsur-unsur atau elemen makna itu terdiri dari beberapa unsur yang membentuk sebuah makna. Nah, waktu itu bisa mengarah pada sebuah misalkan kayak simbol ataupun dari pembentukannya. Misalkan simbol, misalkan ya ada kata teacher kan merupakan kayak maknanya guru, itu simbol orang yang mengajar lah. Nanti dilihat dari pembentukan katanya itu berarti teacher, teach dari kata dasarnya, er itu sebagai tambahannya, jadi teach plus er jadinya teacher gitu. Berarti nanti kegiatannya bisa berupa misalkan dibentuk juga kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nanti diberikan potongan-potongan kertas yang berupa kosakata ataupun kata-kata beserta imbuhannya. Nanti dijadikan satu, ditempel di depan papan tulis. Nanti yang bisa menjawab dengan banyak itu nanti bisa menjadi juaranya. Nah itulah tentang kegiatan-kegiatan yang efektif yang dapat dilakukan siswa untuk mengeksplor vocabulary mereka. The next explanation will delivered by my friend Mbak Widya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadifatul Aulia. My student number is 095. In here, I want to explain to you about the ranking activities. Example of ranking activities. Here are 2 examples of ranking activities. One focus on the word cancel and the other on instruction. The first is the word cancel. Your team is supposed to play in a game on Saturday. List the reason why the game might be cancelled. And the second is the word of instruction. You are about to begin studying at university for the first time. Before the university year begins, you have a chance to receive instruction in a variety of skills. Rank them in order of value to you for university study. Instruction in writing assignment, instruction in taking lecture notes, instruction in using the library, instruction in organizing and planning your time, instruction in making use of university clubs and facilities. The 2 examples are ranking activities, problem-solving activities, classification activities, and brainstorming activities can also be used with a focus on a particular word. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vidya Dwi Setiawati and my student number 096. In this video, I will continue to explain the point ranking word vocabulary activity. This short vocabulary activity work like a mini teaser for students to encourage better word choice in their writing.
The activity illustrates the different intensity level word can have and help students see set of meaning. Students work in pair to rank group or of vocabulary words from mildest to most extreme. Students must identify or define word orally, then qualify the word. So, ranking word vocabulary activity merupakan aktivitas yang bagus untuk digunakan saat mengedit sampel tulisan untuk menghindari penggunaan kata yang berlebihan dan sangat cocok untuk membantu siswa memahami nuansa makna. Siswa bekerja secara berpasangan untuk mengurutkan kelompok kosakata dari yang paling ringan hingga yang paling ekstrim. Siswa mengidentifikasi atau mendefinisikan kata-kata secara lisan, kemudian mengkualifikasikan kata-kata tersebut. For example, student may rank hit word, tepid, warm, boiling, and scorching. This lesson can be adapted to fit a variety of grade level. It is a great activity to use while editing writing samples to avoid overusing words and is perfect for helping students understand set of meaning. I think that's enough explanation from me. If it is not clear, you can ask in the Q&A session. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.